Kemarin itu viral tentang apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan karena dia menggugat Pak Jokowi agar memberikan uang 5 triliun. Menghebohkan itu karena itu tadi Pak Jokowi dituntut atau digugat secara pribadi, bukan sebagai presiden. Kemudian yang kedua, yang menggugat adalah Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dan kita juga tahu bahwa Rizik Syihab adalah keturunan imigran dari Yaman. Sementara Pak Jokowi adalah orang asli Indonesia, orang asli Nusantara. Nah sekarang ramai lagi ada pemberitaan bahwa konon katanya Pak Prabowo mendukung Rizik Syihab dalam menggugat Jokowi. Betul atau tidak kabar tersebut? Kita simak bersama beritanya. Sebagaimana yang ditulis di antara hoak Prabowo dukung Habib Rizik gugat Jokowi pada tanggal 11 Oktober 2024. Jadi ternyata hoak ya kalau Prabowo mendukung Rizik Syihab untuk menggugat Jokowi. Alasannya kenapa? Kita baca ya. Sebuah unggahan di platform YouTube menarasikan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mendukung gugatan pendiri FPI Rizik kepada Presiden Joko Widodo. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Gerindra dukung HRS penjarakan JKW. Namun benarkah Prabowo dan Gerindra mendukung Habib Rizik penjarakan Jokowi? Penjelasannya, berdasar penelusuran antara video yang ada dalam unggahan YouTube tersebut hanyalah berisikan potongan video yang dicomot dari channel YouTube pengamat politik Refli Harun yang berjudul Istana Panik Makin Nyata Hukuman Buat JKW, HRS gandeng para tokoh gugat Mulyono. Video itu diunggah pada 5 Oktober 2024. Dalam video tersebut, Refli Harun membahas seputar poin-poin gugatan Habib Rizik Syihab terhadap Joko Widodo. Refli juga membuka diskusi yang subscribernya dengan membacakan komentar-komentar serta hasil voting mereka. Namun di dalam video tersebut tidak ada narasi yang menyatakan Prabowo Subianto mendukung tuntutan Habib Rizik kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, Habib Rizik melayangkan gugatan perdata pada Presiden Joko Widodo senilai Rp 5.246 triliun. Para penggugat menilai Jokowi telah berbohong sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden 2 periode. Prabowo dukung Habib Rizik gugat Jokowi ternyata hanya hoak. Jadi kalau kita melihat ya memang ada beberapa pihak yang ingin berusaha memecah belah bangsa ini. Artinya ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu, ada pihak-pihak yang tidak suka. Sehingga bagaimana caranya agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak menjadi satu? Karena kalau menjadi satu, mungkin mereka sudah tidak punya celah lagi, atau tidak punya cara lagi, atau tidak bisa bergerak lagi. Karena yang namanya persatuan itu memang luar biasa. Makanya yang namanya penjajah pasti tidak akan suka dengan namanya persatuan dan kesatuan. Dan kalau kita lihat pada tahun 2014 yang lalu, Pak Prabowo bersaing dengan Pak Jokowi ketika sama-sama mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ternyata yang terpilih adalah Pak Jokowi. Kemudian di tahun 2019 juga demikian. Pak Prabowo juga mencalonkan dan beliau masih kalah dengan Pak Jokowi. Kekalahan 2 periode ini tentu saja membuat sekelompok orang atau sebagian pihak yang tidak suka dengan perdamaian, yang tidak suka dengan persatuan, berusaha memprovokasi atau membuat narasi-narasi yang seolah-olah Pak Prabowo tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Namun fakta di lapangan tidak demikian, karena ternyata Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah satu haluan. Dan yang namanya kontestasi politik itu adalah sebuah pertandingan yang biasa. Dalam kontestasi politik ada yang kalah, ada yang menang adalah hal biasa. Namun kalau kontestasi tersebut sudah selesai,
ya harusnya sama-sama membangun bangsa ini, sama-sama membangun negeri ini agar menjadi negara yang lebih hebat, negara yang lebih maju, dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Dan terkait tentang kabar hoak bahwa ternyata Pak Prabowo yang diisukan mendukung Rizik Syihab menggugat Jokowi, itu adalah ternyata hanya narasi murahan yang tujuannya untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sebelum ini juga ramai tentang masalah Fufu Fafa. Nah itu kan hingga sekarang belum terlihat siapa sih pelakunya. Jadi di sini kita semua itu harus menyadari dan memahami bahwa negara kita itu adalah negara yang besar, negara yang hebat. Jadi jangan mau negara kita itu dipecah belah oleh suatu kelompok atau suatu klan, apalagi yang melakukan adalah para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman. Karena mereka, para habaib atau para Ba'alawi adalah keturunan imigran dari Yaman. Dan dulu nenek moyangnya bernama Habib Utsman bin Yahya adalah anteknya penjajah Belanda. Sehingga jangan sampai negara kita kok mau dikacaukan untuk yang kedua kalinya oleh para Ba'alawi dari Yaman yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata semua tidak bisa membuktikan diri. Dan belajar dari apa yang terjadi di Indonesia ini, mulai sekarang di masa peralihan kepemimpinan negara, harusnya kita menjaga perdamaian dan persatuan agar jangan sampai terjadi perpecahan. Kemudian nanti setelah Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden resmi Republik Indonesia, kita dukung sepenuhnya program-program beliau. Dan sekiranya ada hal yang dirasa perlu diberi kritik atau saran, maka sampaikanlah dengan baik dan bijak. Jangan memberikan kritik atau saran seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena kalau kita lihat selama kepemimpinan Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh Rizik dan kawan-kawan sangat bertentangan dengan nilai luhur Nusantara. Karena mereka dalam mengkritik pemimpin negara menggunakan caci maki, hinaan, cemoohan, dan lain sebagainya. Silakan Anda cek sendiri di YouTube atau di media sosial lainnya, rekam jejak mereka seperti apa. Sehingga sekarang bisa dikatakan bahwa pelan-pelan orang di Indonesia, orang di Nusantara sudah mulai tidak percaya lagi kepada habaib. Karena sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah keturunan Nabi sebagaimana pengakuan mereka selama ini. Sehingga dalam hal ini kita orang Indonesia, orang Nusantara merasa diuntungkan karena kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Karena kalau orang masih percaya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, maka secara tidak langsung kita orang Nusantara, orang Indonesia adalah posisinya berada di bawah para Ba'alawi ini. Karena mereka mengaku sebagai majikan dan kita dianggap sebagai budaknya. Dan dengan adanya polemik nasab, tentu saja ini berdampak besar bagi masyarakat di Indonesia dalam berbagai hal. Salah satunya adalah tentang sejarah, kemudian tentang hak asasi manusia, kemudian tentang persatuan dan kesatuan. Artinya dengan adanya polemik nasab, tidak hanya kita menjadi tahu bahwa para Ba'alawi bukanlah dzurriyyah Nabi, tapi kita juga tahu sepak terjang Ba'alawi, gerakan Ba'alawi yang lama-lama kelihatan bahwa apa yang mereka lakukan ternyata memang terorganisir dan tentu saja sangat membahayakan bangsa Indonesia, membahayakan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan sekali lagi tentang kabar bahwa Pak Prabowo mendukung Rizik Syihab dalam hal menggugat Pak Jokowi, ternyata itu hanya kabar bohong.